penjelasannya. Di sini yang pertama akan kita bahas itu ada rongga mulut. Yang mana bagian mulut ini terdiri dari mulut ya. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Nah, bagian mulut ini terdapat beberapa bagian penting. Di antaranya adalah lidah. Nah, kemudian apa sih fungsi lidah? Nah, lidah itu berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah ditelan. Nah, kemudian gigi. Gigi itu berfungsi untuk apa, Halo? Nah, gigi sendiri pasti kita sudah tahu ya, fungsinya adalah untuk mengunyah makanan. Nah, yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah untuk dicerna oleh lambung. Oke, yang terakhir adalah ludah. Ada yang tahu nggak apa itu manfaat ludah? Ludah itu ya, gunanya adalah untuk membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Oke, setelah bagian mulut, kita langsung masuk ke bagian kerongkongan. Nah, bagian kerongkongan atau esofagus itu berasal dari kata ilmiah yang mana kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah oleh mulut. Kegiatan ini biasanya terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan selanjutnya. Nah, gerak peristaltik adalah gerak peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Nah, berdasarkan penelitian, makanan itu akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam kurun waktu 6 detik loh. Oke, untuk bagian yang ketiga itu ada lambung ya. Lambung sendiri atau dalam bahasa Latin ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Oke, untuk bagian yang keempat itu adalah bagian usus halus. Usus halus sendiri itu memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah untuk diserap. Oke, langsung yang kelima itu ada bagian usus besar ya. Usus besar itu adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses. Nah, yang kemudian akan dibuang melalui anus ya. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada rektrum atau anus. Rektrum adalah bagian ujung dari usus besar. Rektrum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui oleh kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Nah, pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut. Serta seperti yang kita ketahui semuanya merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang, atau biasanya kita menyebutnya sebagai buang air besar. Oke teman-teman, inilah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan.